Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita kembali lagi di channel Adicun Photographer. Kali ini kita akan membahas soal-soal untuk SKB atau seleksi kompetisi bidang untuk PGSD atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Jadi untuk teman-teman sekalian silakan disaksikan. Kita akan langsung membahas untuk soal-soalnya. Selamat belajar teman-teman. Baik, kita masuk ke soal SKB untuk guru PGSD atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Untuk soal nomor 1, pengembangan kurikulum pemangku kepentingan atau STTKA dilakukan dengan melibatkan pemangku atau stakeholders untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha atau industri, dan dunia kerja. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. A. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. Dan D. Beragam dan terpadu. Dari keempat pilihan jawaban untuk soal nomor 1, itu jawabannya adalah C, yaitu menyeluruh dan berkesinambungan. Kita masuk ke soal nomor 2. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. A. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. Dan D. Beragam dan terpadu. Untuk soal nomor 2, dari keempat pilihan jawaban, itu pilihan jawaban yang benar adalah beragam dan terpadu, atau poin yang D. Lalu untuk soal nomor 3, upaya guru dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar yang telah dialami yang paling optimal adalah dengan cara A. Guru memberikan tes atau pekerjaan rumah setiap akhir pelajaran. B. Guru menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat penelusuran saat pembelajaran berlangsung. C. Guru mewawancarai tiap siswa tentang capaian atau masalah belajar yang dihadapi siswa dalam belajar. D. Guru menugaskan siswa untuk menuliskan kesulitan siswa dalam belajar. Dari soal nomor 3, itu jawabannya adalah B, yaitu guru menggunakan pertanyaan terarah maupun bersifat penelusuran saat pembelajaran berlangsung. Untuk soal nomor 4, upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan tambahan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi. Berikut instrumen tesnya yang sesuai. D. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari penerbit yang berbeda. Untuk soal nomor 4, ini jelas jawabannya adalah C, yaitu memberikan tambahan sumber bacaan tambahan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi. Berikut instrumen tesnya yang sesuai. Kita masuk ke soal nomor 5. Yang dimaksud dengan penilaian adalah A. Pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. B. Proses yang dilakukan untuk mengambil keputusan berdasarkan evaluasi. C. Membandingkan hasil pengamatan dengan suatu kriteria. D. Proses interaksi antara peserta didik dan pendidik. Untuk soal nomor 5, jawabannya adalah A, yaitu pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Untuk soal nomor 5, bentuk penilaian yang
menghendaki peserta didik menampilkan sikap menggunakan pengetahuan yang diperoleh dalam pembelajaran dalam melaksanakan tugas disebut penilaian. A. Pretest, B. Posttest, C. Autentik, dan D. non-autentik. Untuk soal nomor 6 jelas jawabannya C, yaitu autentik. Untuk soal nomor 7, pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi penilaian diri, penilaian teman sejawat atau peer evaluation maksud saya, oleh peserta didik. Adapun instrumen yang digunakan dalam penilaian tersebut adalah A. Skala penilaian atau rating scale, B. Rubrik, C. Jurnal, dan D. Soal tes. Untuk soal nomor 7 jawabannya adalah A, yaitu skala penilaian. Masuk ke soal nomor 8. Lingkup penilaian hasil belajar mencakup beberapa kompetensi, yaitu A. Kompetensi spiritual, kompetensi sikap, B. Kompetensi inti, kompetensi dasar, C. Kompetensi sikap spiritual, kompetensi sikap sosial, kompetensi keterampilan, kompetensi pengetahuan, D. Kompetensi sikap sosial. Untuk soal nomor 8 jawabannya adalah C. Masuk ke soal nomor 9. Aspek yang dinilai dalam pembelajaran matematika sebagai berikut kecuali A. Pemahaman konsep, B. Menggunakan grafik, C. Melakukan prosedur, D. Pemecahan masalah dan sikap. Soal nomor 9 jawabannya adalah D, yaitu pemecahan masalah dan sikap. Kita masuk ke soal nomor 10. Konsep menyodorkan berbagai situasi kepada siswa dan mendorong siswa untuk menyelidiki. Mencari jawabannya adalah konsep dan strategi ... A. Discovery learning, B. Inductive learning, C. Inquiry learning, dan D. Cooperative learning. Jawabannya jelas ini adalah C, yaitu inquiry learning. Masuk ke soal nomor 11. Guru membentuk kelompok-kelompok belajar dan memberikan tugas kepada tiap kelompok. Setiap anggota dari suatu kelompok memberikan tugas dan fungsi tertentu, sehingga jika salah satu tidak menjalankan tugasnya, maka pekerjaan kelompok tersebut tidak dapat diselesaikan. Karakteristik dari strategi pembelajaran tersebut adalah A. Tugas kelompok, B. Diskusi kelompok kecil, C. Pengajaran langsung atau direct teaching, dan D. Belajar kooperatif atau cooperative learning. Jawabannya ini adalah A, yaitu tugas kelompok. Masuk ke soal nomor 12. Teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran memiliki 3 fungsi utama yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran kecuali A. Teknologi sebagai alat bantu bagi siswa dalam pembelajaran, B. Teknologi sebagai ilmu pengetahuan atau sains, C. Teknologi sebagai bahan dan alat bantu pembelajaran atau literasi, D. Teknologi sebagai alat pengembangan produk. Untuk soal nomor 12 jawabannya adalah D, yaitu teknologi sebagai alat pengembangan produk. Soal nomor 13, Bu Ani mengajak siswa kelas 5 ke ladang jagung milik petani untuk mengamati tanaman jagung yang siap dipanen muda. Selanjutnya Ibu Ani memeriksa laporan hasil observasi siswa. Dari hasil klarifikasi kecenderungan gaya belajar siswa diperoleh peringkat hasil belajar peringkat terbaik dari pembelajaran berupa observasi di luar kelas menunjukkan siswa memiliki kecenderungan gaya belajar berhasil baik melalui ... A. Visual atau pandangan mata dengan auditif atau pendengaran, B. Visual atau pandangan mata dengan kinestetik atau gerak, C. Auditif atau pendengaran dengan kinestetik atau gerak, D. Auditif, visual, dan kinestetik. Untuk soal nomor 13 ini jawabannya adalah D, yaitu auditif, visual, dan kinestetik. Untuk soal nomor 14, upaya membimbing siswa untuk mengembangkan keterampilan pengetahuan terlihat dalam upaya guru. A. Memberi contoh penting toleransi, B. Mendiskusikan bagaimana mengubah permasalahan di sekitar siswa, C. Melatih bagaimana mempersiapkan kesehatan diri dan lingkungan sekitar, D. Melatih siswa membuat keputusan yang diambil berdasarkan informasi.
Untuk soal nomor 14, jawabannya adalah mendiskusikan bagaimana mengubah permasalahan di sekitar siswa, sehingga jawabannya adalah B. Lalu untuk soal nomor 15 atau soal terakhir, upaya guru menggunakan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar antara lain sebagai berikut. A. Menentukan kriteria keberhasilan belajar. B. Mengklasifikasikan siswa berdasarkan hasil capaian belajarnya. C. Mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan. Dan D. Merencanakan pengajaran remedi. Untuk soal nomor 15, jawabannya yaitu merencanakan pembelajaran remedi, atau jawabannya adalah D. Demikianlah soal-soal yang sudah kita bahas. Itu soal-soal seleksi kompetensi bidang untuk guru sekolah dasar. Jadi untuk teman-teman sekalian, terima kasih yang sudah menonton videonya sampai dengan akhir. Untuk teman-teman yang baru hadir, jangan lupa juga untuk channel ini di subscribe terlebih dahulu, agar teman-teman itu bisa membantu kami untuk membuat channel ini bisa menjadi terus memberikan konten-konten yang tentunya bisa membantu teman-teman dalam pembelajaran teman-teman sekalian. Dan juga saya mohon bantuannya untuk teman-teman yang baru hadir ataupun yang sudah menjadi subscriber dari channel Adicem Photographer, mohon bisa menonton videonya sampai dengan akhir video, karena untuk saat ini channel ini membutuhkan jam tayang agar bisa mencapai kecukupan jam tayang yang disyaratkan oleh YouTube. Lalu juga untuk teman-teman yang baru hadir, jangan lupa untuk diaktifkan tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi video baru yang akan nantinya kami upload. Jangan lupa di like, dan apabila ada komentar, apabila ada yang ingin disampaikan, bisa ditulis di kolom komentar. Dan apabila teman-teman nantinya ada yang berhasil lulus dan menjadi pegawai negeri sipil, bisa juga ditulis di kolom komentar, karena kami ikut merasa bahagia apabila teman-teman berhasil. Dan jangan lupa juga untuk menyebarkan, men-share video-video yang ada di konten-konten yang ada di channel ini, agar lebih banyak yang mendapatkan manfaat dari video-video yang ada di channel ini. Jadi untuk teman-teman sekalian, terima kasih sudah menonton sampai dengan akhir. Terima kasih sudah menyimak video-video kami yang lain dan menonton sampai dengan saat ini. Jadi untuk teman-teman sekalian, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.